KKB di Papua bikin teror lagi, bakar sekolah dan tembaki pesawat kargo di Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua. Melansir dari serambinews.com, Jayapura, kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua belum berhenti melakukan teror. Kali ini KKB kembali berulah di distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin 9 Januari 2023. KKB menembakar gedung sekolah dan menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Oksibil. Benar, tadi sekitar pukul 10.00 WIT, KKB melakukan pembakaran terhadap Sekolah SMK Negeri 1 Oksibil, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Andi Prabowo melalui pesan singkat Senin. Menurut dia, bangunan SMKN 1 Oksibil masih semi permanen sehingga cukup mudah dibakar. Ketika personel keamanan tiba di lokasi, KKB sudah meninggalkan lokasi kejadian. Setelah itu, sambung Beni, KKB kemudian melakukan penembakan terhadap pesawat Caravan PKHVV milik perusahaan penerbangan Ikairos yang merupakan penerbangan kargo barang. Pesawat itu ditembaki saat hendak mendarat di Bandara Oksibil. Akibat penembakan tersebut, pesawat batal mendarat dan kembali ke lokasi lapas landas di Kabupaten Boven di Goil. Memang pesawat kargo milik Ikairos ditembaki sekitar pukul 10.45 WIT dan pesawat tersebut tidak jadi mendarat, kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Davi Bastomi. Akibat kejadian tersebut, beberapa pesawat yang berada di Bandara Oksibil belum bisa lepas landas karena situasi belum aman. Bastomi menegaskan aparat keamanan terus berusaha melakukan penyisiran untuk memastikan situasi di sekitar Bandara Oksibil sudah kondusif. Bocor agenda penting KKB Papua, Desember, TNI Polri perketat keamanan Natal dan Tahun Baru. Melansir dari tribunmedan.com, di bulan Desember tahun 2022, ini KKB Papua semakin menunjukkan eksistensinya. Dilaporkan KKB Papua melakukan penyerangan beberapa kali bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Di awal bulan Desember saja KKB Papua sudah langsung melakukan penyerangan ke pangkal ojek di Kampung Mangabib hingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kemudian di minggu berikutnya, KKB Papua melakukan penyerangan di Pasar Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua, Pegunungan hingga menyebabkan seorang karyawan bank tewas akibat tertembak di kepala. Kemudian di minggu yang sama, KKB Papua kembali melakukan penyerangan terhadap para rombongan polisi di Yapen. Rombongan polisi tersebut ditembaki dan dilempari bom molotov hingga membuat 1 orang meninggal dunia akibat luka tembak di punggung. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menjelaskan dalam bulan Desember akan ada eskalasi atau peningkatan serangan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua. Menurutnya, peningkatan ini terjadi karena pada Desember ada peringatan kemerdekaan mereka. Di bulan Desember itu, eskalasinya meningkat. Kenapa di Indonesia meningkat? Di Desember itu ada beberapa peringatan kemerdekaan mereka, peringatan berbagai peristiwa di bulan Desember. Ini meningkat eskalasinya, ujarnya. Ditambah lagi, kini masyarakat harus lebih waspada untuk merayain Natal dan Tahun Baru. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Polri dan TNI memperkuat pengamanan di sejumlah di wilayah Papua. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono silang Monas,
Jakarta Pusat, Kamis 22 Desember 2022. Penguatan dilakukan usai berkoordinasi dengan Polda setempat terkait penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Namun Listio tak menjelaskan lebih lanjut mengenai wilayah mana saja yang akan diperkuat pengamanan. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Silitonga menegaskan pihaknya akan melibatkan semua komponen dalam pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Unsur-unsur tersebut antara lain Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, hingga BPBD. Pengamanan tersebut dimulai dengan apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 yang dilangsungkan di markas Polda Papua. Tadi malam, apel itu semua komponen ada, TNI Polri, pemerintah daerah, Dishub, kemudian Basarnas, hingga Pramuka, kata Kapolda, Jumat. Pihaknya menerjunkan 2.000 lebih personel dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Selain personel, Kapolda menyebutkan ada sejumlah posko yang disiapkan di sejumlah titik seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan perbelanjaan atau tempat umum.